sudah melakukan supervisi akademik kepada Ibu. Nah, Bapak ini sekarang sedang mengikuti program guru penggerak dan harus mempraktikkan, mencontohkan bagaimana melakukan supervisi akademik dan melakukan praktik coaching. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa meniru, mengaplikasikan, bahkan mengembangkan. Tapi sebelum kita mulai, Bapak, saya dengar-dengar Bapak sudah mendirikan komunitas praktis di sini. Sudah Pak, sudah aktif ya Pak? Ya sedikit banyak sudah aktif Pak, walaupun belum maksimal, tapi sudah aktif Pak. Setidaknya melalui komunitas itu kita bisa memberdayakan hasil Bapak sudah tahu Pak? Ya, Oke, langsung aja Pak, praktik coaching bersama. Izin Pak ya. Baik, Ibu J. Gultom, bisa kita mulai ya Bu. Jadi tadi kan saya sudah menyaksikan Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas. Kebetulan saya melihat sangat bagus dan penyampaiannya cukup baik sesuai dengan catatan saya, dan saya lihat juga anak didik memberikan respon yang positif begitu. Itu pendapat saya Bu ya, tentang yang saya katakan itu tadi sudah sangat bagus, materinya juga sederhana. Kalau menurut Ibu sendiri gimana tadi pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Pasti saya sudah berusaha ya Pak, dan setelah pembelajaran itu bisa berlangsung, saya merasa senang. Dan seperti yang Bapak katakan, memang respon anak-anak dia cukup baik, jadi saya cukup puas. Itu ya. Jadi menurut Ibu, apakah proses yang sudah berjalan itu sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Kurang lebihnya sudah sesuai Pak, hanya saja memang masalah waktu saja. Seperti tadi aturannya di rencana layanan saya di pembukaan, waktunya 5 menit kan berhenti, karena memang ada beberapa hal menegur anak didik dan segala macam, jadi lebih waktunya 10 menit. Jadi di penutup tadi agak terburu-buru, jadi hanya masalah waktu saja. Waktu ya. Kalau begitu menurut saya itu sudah sangat bagus, dan masalah waktu itu tidak begitu berpengaruh menurut saya ke esensi pembelajaran yang Ibu buat. Jadi menurut Ibu, apakah pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah memuaskan begitu? Sehubungan dengan persiapan yang sudah saya lakukan, itu memuaskan Pak. Kebetulan kan saya juga sudah persiapkan medianya tadi, puji Tuhan lampu juga tidak bermasalah. Kayak kemarin pernah lampu mati, jadi hampir semua iya listrik mati, listrik mati. Persiapan juga jadi terbengkalai, dan tadi puji Tuhan semua bisa berjalan dengan baik. Jadi saya tidak ada kendala yang signifikan. Begitu ya. Kalau begitu, menurut Ibu, kira-kira bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah Ibu buat itu? Misalnya kan di rencana di tujuan pembelajaran yang Ibu buat di RPPU, di rencana pembelajaran itu pelayanan tentang etika ya Bu ya, cara beragama, cara bersahabat. Gimana ketercapaiannya menurut Ibu? Pak, menurut saya melihat dari respon anak didik, saya kira bisa saya katakan 70-75% saya pikir tercapai, dan itu bisa dibuktikan juga ketika saya mengumpulkan komitmen dari anak didik. Mereka bisa membuat komitmennya dengan baik dan mereka cukup bersemangat, dan itu komitmen memang langsung mereka sendiri yang mengutarakan seperti itu. Jadi saya pikir mereka memahami apa itu etika, bagaimana etika bergaul dan bersahabat yang baik. Jadi cukup tercapai. Luar biasa tuh yang Ibu lakukan, saya sangat mengapresiasi itu. Jadi menurut Ibu, kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa dalam pembelajaran
atau dalam mewujudkan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan? Kira-kira apa kesulitan itu? Kesulitannya, kendalanya Pak, mungkin pada murid-murid ke 15 ya 20 ada memang anak didik ini yang kehilangan fokus, tidak bisa fokus 100%, dan ada beberapa anak mungkin Bapak saksikan juga yang bisa memberikan apa ya seperti pengaruh yang tidak baik bagi temannya, pengaruh buruk mempengaruhi, jadi kadang suasana kelas agak sedikit terganggu, tapi tidak terlalu ini bisa kembali kita kembalikan ke apa namanya ke pembelajaran. Itu aja sih Pak, dari situ tadi permasalahannya. Jadi menurut Ibu kira-kira apa kesulitan Ibu dalam mengoptimalkan pembelajaran di kelas yang telah Ibu lakukan? Kalau dari sisi Ibu, apa kesulitan yang Ibu alami? Dari sisi saya memang ini Pak, saya agak terkendala, masih kurang terampil menggunakan IT. Jadi untuk media pembelajaran yang menarik sebenarnya banyak ya Pak ya, apalagi dengan pemanfaatan IT ini, tapi karena saya masih kurang bisa di bagian situ, jadi itu masih kurang saya salah satunya Pak. Kurang maksimal di pemanfaatan media yang berhubungan dengan IT gitu ya. Jadi menurut Ibu bagaimana kira-kira mengatasi kesulitan itu kalau di pikiran Ibu? Ya tentu jadi saya ya Pak, mengakhiri lah lebih banyak belajar lagi supaya lebih bisa menggunakan IT, menggunakan media-media yang menarik, jadi anak didik pun mungkin bisa lebih fokuslah di lagi seperti yang tadi saya katakan Pak, bisa lebih serius, lebih terkontrol dia dengan apa yang kita berikan, kita sampaikan. Bagus sekali Bu. Jadi kalau kita identifikasikan, berarti dari sisi anak didik itu tadi ada beberapa orang yang tidak fokus begitu, jadi mengganggu. Sementara dari sisi Ibu sendiri mungkin kurang maksimal memanfaatkan IT atau media begitu ya. Terakhir Bu, dari hasil perbincangan kita ini atau yang dipikirkan untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan begitu? Untuk selanjutnya yang pasti harus lebih ini lagi Pak. Yang pertama manajemen waktu juga perlu, terus yang kedua seperti yang tadi harus lebih mempersiapkan diri lagi, kemudian mempersiapkan media, metode yang menarik, media yang menarik, supaya bisa lebih maksimal lagi, dan perlu juga mungkin melakukan diskusi atau meminta ini yang masukan dari teman-teman yang lebih senior. Rekan guru. Oke. Baik Bu, saya pikir sudah bagus, dan semoga Bu perbincangan kita ini memberikan selanjutnya kita lebih maksimal lagi, kita semua bisa bersama. Begitu ingin saya sampaikan, untuk selanjutnya kita bisa berdiskusi kembali. Terima kasih Bu untuk